Ini kita mulai aja langsung. Udah? Ya. Oke. Sebelumnya nih perkenalan dulu dong. Sebelum masuk kan nanya-nanya. Namanya siapa, nama panjangnya dulu? Coba sebutin dong. Selamat siang, abang dan kakak sekalian. Perkenalkan, saya Rahel Angel Mastur Catherine Manurung, siswi dari kelas 11 IPA 1, Kak. Oh, 11. Oke, aku duluan ya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arif Akbar di kelas 12 IPA 1. Jadi gini, kami di sini mau memberikan pertanyaan kepada Angel ya, Angel, untuk mengenai tentang ketua OSIS. Jadi langsung aja ya. Pertanyaan pertama, Kak Dea. Oke, perkenalan dulu ya. Mana tahu nanti nggak tahu aku siapa. Jadi aku tuh namanya Dea Anggrani Theodor Bukit dari kelas 12 IPS 1. Nanti kalau mau jumpa bilang. Oke. Langsung aja nih ya, pertanyaan pertama. Apa yang buat Adi merasa pantas gitu menjadi ketua OSIS dan bisa meyakinkan kami nih kalau Adi pantas gitu jadi ketua OSIS? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Saya akan menjawab sesuai dengan kemampuan saya. Jadi, yang membuat saya merasa pantas untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS di SMA Sultan Iskandar Muda ini, karena saya merasa saya punya kemampuan dan juga skill, baik dalam memiliki daya kreativitas, juga beberapa idealisme yang selama ini dari dulu sering terpaku dalam kepala saya. Dan saya juga merasa sangat menyayangkan jika idealisme ataupun gagasan-gagasan yang ada di kepala saya hanya tidak dikeluarkan ataupun tidak dieksekusi. Jadi saya merasa kalau saya menjadi ketua OSIS, saya dapat mengaplikasikan semua idealisme yang saya pikirkan dan saya kemukakan dalam isi kepala saya. Udah itu aja, apa ada tambahan? Begitu ya. Tambahan saya, kalau saya menjadi ketua OSIS di SMA Sultan Iskandar Muda ini, saya akan melaksanakan fungsi dan misi SMA OSIS Sultan Iskandar Muda seperti yang sebelumnya, kemudian mengoptimalkannya menjadi lebih baik dengan perkembangan dan juga gagasan yang akan saya eksekusi ke depannya. Kemudian, saya akan menjadikan OSIS SMA Sultan Iskandar Muda ini menjadi organisasi yang kooperatif dalam lingkup internal maupun eksternal. Jadi, saya akan membuat organisasi ini bukan sekedar formalitas, melainkan daya tampung siswa untuk mencapai kesepakatan bersama, seperti ibaratnya dari siswa untuk siswa dan oleh siswa. Sebelumnya nih, coba kameranya diturunin. Kami nggak kenal nih, kok setengah-setengah mukanya. Diturunin dong, nampak seragamnya juga, biar sekalian gitu ya. Oke, nah gitu dong. Nah, tadi kan ada tuh ya katanya eksternal dan internal, itu berupa apa itu menurut Adik? Kalau dari segi eksternal, saya berpikir dalam bentuk menampung aspirasi para siswa dan juga siswi, baik teman-teman kita semua, dalam bentuk seperti hobi mereka, juga minat mereka, apa bakat mereka. Karena selama ini ekstrakurikuler yang berjalan di sekolah menurut saya itu berdasarkan direkrut berdasarkan teman-teman yang sudah memiliki kemampuan di bidang tersebut. Jadi teman-teman yang belum memiliki kemampuan dan ingin mencoba belajar karena mereka masih ingin berminat dalam bidang tersebut,
tidak mampu merasakan hal yang sama dengan teman-teman yang sudah memiliki kemampuan tersebut. Jadi dalam lingkup ekstrakurikuler, saya ingin teman-teman yang semua dalam siswa-siswi di Sultan Iskandar Muda ini bisa merasakan keadilan untuk mengimprovisasi dirinya. Kemudian dalam segi internal, saya ingin menggalakkan sebuah program kerja yaitu melek literasi. Kenapa saya memilih melek literasi, juga ruang konsul untuk teman-teman, karena saya rasa jika kita sekadar menggalakkan dalam bentuk pencapaian fisik seperti baik dari bidang akademis atau non akademis, tapi dalam secara kepribadian kita tidak terbentuk, dalam arti misalnya kita berilmu tapi tidak beradab, rasanya itu kurang pas untuk saya. Maka dari itu saya ingin menyeimbangkan baik dalam internal juga eksternal. Yang saya akan kembali jelaskan bentuk yang bakal saya kembangkan di internal itu seperti yang sebelumnya saya sebutkan, Kak, yaitu ruang konsul dan melek literasi. Hal ini akan saya galakkan untuk memancing daya tarik para siswa dan siswi Sultan Iskandar Muda dalam mencari informasi lebih aktual, jadi juga bijak bersosial media, kemudian dapat membedakan mana yang bisa menjadi baca dan mana yang tidak, dan juga dapat memilih ataupun berlisan dengan baik gitu, tidak sembarang bertutur kata. Kemudian dalam segi ruang konsul, karena yang kita tahu di sekolah seperti ruang guru BK ataupun guru, tidak semua kita dapat pastikan mereka dapat mendengar ataupun keluh kesah dari siswa ataupun siswi teman-teman kita semua. Jadi saya ingin membuka ruang bagaimana kita bisa berkonsultasi, bertukar pikiran, paling penting secara bijaksana, dan juga melihat dari sudut pandang siswa, tidak hanya sekedar dari sudut pandang sebagai orang tua, karena selama ini jika kita berkonsultasi ke guru BK, sering sekali tidak dapat dikenakan ke hati siswi atau siswa karena guru BK selalu melihat dari sudut pandang mereka sendiri sebagai orang tua dan melihat dari patriarki yang tidak dapat cocok gitu dengan sebenarnya problematika yang terjadi pada siswi dan siswi. Jadi kesimpulannya saya ingin menyeimbangkan baik dari akademis juga dari kepribadian siswa. Jadi adat dan ilmu itu seimbang, Kak. Dan organisasi ini akan saya jalankan sesuai dengan apa yang akan saya kemukakan, yang saya harap dapat berguna untuk sekolah dan juga dapat mengharumkan nama sekolah sehingga siswa-siswinya itu merasakan keadilan yang sama dan merasa senang sebagai belajar dan merasa enjoy untuk belajar di sekolah karena tidak tertuntut dengan otoriter yang hanya sekedar sebagai formalitas untuk belajar dan belajar. Sekian Kak, kira-kira begitu yang bisa saya jawab. Gini, sebelumnya kan si Angel ini udah punya program untuk kedepannya jika terpilih jadi ketua OSIS. Jadi Angel yakin apa program yang Angel buat itu berjalan dengan baik, apalagi di kondisi pandemi gini kan susah. Apa-apa sekarang melalui handphone. Gimana jika program Angel ini tidak berjalan dengan baik, apa yang Angel lakukan untuk mengatasinya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bang. Saya akan menjawab. Jika mengingat situasi kita masih belum bisa bertatap muka seperti normal, belajar seperti normal, beraktivitas di sekolah, dan
semua hal aktivitas dilakukan masih serba online, saya jika program ini tidak dapat berjalan dengan lancar dengan hambatan tersebut, saya akan melakukannya atau mencari alternatif bagaimana saya bisa mendapatkan hati para siswa dan siswi. Cara saya mendapatkan hati para siswa dan siswi itu pertama mendengar aspirasi mereka. Kemudian saya akan mengikuti mencari informasi apa sih yang disenangi oleh mereka begitu. Karena apalagi di zaman sekarang sosial media sudah berkembang gitu, sudah banyak anak Ini ngelek ya? Oke, kita lanjut pertanyaan kedua aja nih ya. Oke. Sebenarnya ya, apa sih alasan Rahel nih benar-benar pengen jadi ketua OSIS itu? Sebenarnya alasan Rahel itu apa? Yang benar-benar gitu ya, jangan alasan saya ingin mengimprovisasi diri, Kak. Karena sebelumnya saya selalu terpaku pada zona nyaman saya sendiri. Jadi saya merasa saya diberikan suatu kelebihan atau mungkin talenta yang biasanya hanya terpaku sama diri saya sendiri yang tidak bisa saya kembangkan. Jadi saya mencalonkan sebagai ketua OSIS ini untuk mengeluarkan apa yang ada pada saya, bukan berarti saya ingin menonjolkan diri saya sendiri untuk kepentingan saya sendiri, karena di sini saya ingin belajar organisasi, di mana saya memaksimalkan waktu masa muda saya di SMA saya ini dengan sebaik-baik mungkin. Kembali seperti yang sebelumnya saya singgung, ide itu murah, tapi eksekusinya yang mahal. Jadi saya merasa apa gunanya saya memiliki banyak kelebihan ataupun ide, kreativitas dan lainnya, tapi tidak saya kembangkan dan tidak saya kasihkan secara aksi, begitu Kak. itu aja atau ada tambahan lagi? Mungkin karena saya ingin belajar bersosialisasi dan juga membangun relasi dengan teman-teman. Kemudian saya ingin memanajemen waktu saya dengan baik. Dan sebagai pembuktian saya juga ke orang tua saya bahwa saya bisa menjadi pribadi yang baik dari waktu ke waktu dan membuat sebagai pencapaian untuk saya sendiri bahwa saya dapat melakukan ini dan saya dapat berubah dari zona saya sebelumnya yang hanya stuck di situ-situ saja, dan saya rasa jika saya berani melangkah dan mencoba, itu adalah hal pertama dan sebuah apresiasi besar untuk saya. Karena pada saat ini saya cukup gugup untuk diwawancara sama kakak dan abang, dan bisa sampai ke sini juga di luar dugaan saya, karena saya juga bingung kenapa saya bisa lulus di tahap seleksi pertama. Tapi puji Tuhan saya bisa dimampukan untuk dapat melaksanakan hingga ke tahap seperti sekarang ini, Pak. Itu saja. Santai aja, nggak usah gugup-gugup. Nah, ini selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Misal ini kan Rahel tahu ya kalau misalnya di Sultan ini nilai toleransinya tinggi, terus adanya semangat keberagaman gitu ya. Nah, menurut Rahel nih, program apa sih yang bisa Rahel buat untuk merealisasikan hal tersebut? Kayak tentang tingginya toleransi sama semangat keberagaman gitu. Apa sih yang bisa Rahel buat terhadap hal tersebut? Coba. Untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Dea, saya sekolah muda
Maaf, suara Rahel kurang jelas. Apa ini masih kurang jelas ya, Kak? Oke, udah. Ya. Jadi karena saya sudah mendaftar di sekolah Sama Palestina Muda dengan sekolah yang notabene relasi baru untuk saya Suara Rahel kurang jelas loh. kurang jelas ya, Kak? Putus-putus, Kak? Iya. Arif gimana rasanya? Kurang jelas nggak? Siapa cuman di sini aja kurang jelas? Memang jaringannya nggak stabil. Coba Rahel agak apa dulu ini? Soalnya kurang jelas. Coba bentar dulu ya, Kak. Iya, kami tunggu. Kedengaran kok? Oke. Ini Kak, kedengeran Kak? Oke. Tapi apa programnya tadi? Coba secara singkat aja ya. Waktunya juga udah mulai nih. Kak, program yang saya ingin rencanakan ke depannya untuk soal hal perihal itu adalah atau seperti acara keberagaman di mana ada banyak perbedaan pun seperti rangkaian pemameran busana-busana dari berbagai suku, kemudian juga ada sedikit masukan yang masih mengenai masukan dan juga pencerahan mengenai toleransi baik secara dan berbagai agama tidak dari satu sehingga kita bisa mengerti dan saling mengaplikasikan sikap toleransi baik secara teman mungkin dengan mengokat teman kita dari berbagai suku dan juga rasnya, jadi mencoba mengkomunikasikan mereka, membuat mereka lain komunikasi dan itu tersebut dengan aktivitas yang akan dibuat oleh saya dan teman jika hal itu terjadi. Dan Rahel, tidak hanya mengelompokkan tempat dulu Rahel, suaranya kurang jelas nih. Kak, gimana Kak? Kedengaran jelas Kak? Ini programnya apa? Programnya aja, sebutin programnya. Membuat event tentang keberagaman dan toleransi dan diisi oleh teman-teman kita dari semua kalangan. Oke. Selanjutnya nih, Rahel ya. Kalau misalnya apa sih konsekuensi ini? Misalnya Rahel kan udah jadi ketua OSIS nih contohnya. Terus ada satu anggota OSIS yang melanggar peraturan OSIS, terus bikin nama baik OSIS itu jadi jelek gitu. Apa konsekuensi Rahel yang bakal Rahel buat? Entah itu Rahel keluarkan atau ada cara lain agar si orang tersebut nggak keluar, tapi Rahel punya cara untuk mengatasinya. Yuk. Jika ada masalah seperti yang disebutkan oleh Kak Dea, saya akan mencari demokrasi
dengan masyarakat dan jadi kita akan melakukan bagaimana ke depannya jika ada salah satu dari kita melanggar atau menjelekkan nama OSIS. Apa yang akan kita lakukan? Sanksi ataupun konsekuensi untuk kita melanggar. Pertama, saya akan terlebih dahulu seperti tadi. Itu hal itu terjadi salah satu dari saya ataupun masyarakat yang melakukan hal tersebut menerima konsekuensinya dan melakukan seperti yang Halo, kembali kurang jelas lagi nih suaranya. Aduh. Terus kurang jelas, Kak. Coba agak kuat. Apa, Kak? Iya, iya. Masih kurang Lanjut. jelas ya, Kak? Oh, oke. Yang lanjut seperti yang tadi, saya dan teman-teman harus melakukan sesuai dengan dimensi. Kita support dan Coba Rahel matikan aja kameranya. Saya, Kak. Coba matikan kameranya. Mana tahu karena itu juga jaringan. Oke, Kak. Ya, coba ngomong. Terus bisa kedengeran, Kak? Iya, baru jelas. Gimana nih? Arif, matikan kamera aja atau gimana nih Rahelnya? Matikan kameranya. Oke, sesuai keputusan. Apa tadi? Gimana, Rahel? Soalnya tadi nggak jelas ya. Ya, Kak. Sesuai tadi dengan yang pertanyaan kakak sebutkan, jika ada salah satu dari teman OSIS melanggar atau menjelekkan nama OSIS, pertama kembali lagi sebelum kami berorganisasi nanti, kami akan berunding musyawarah mufakat secara demokrasi di antara teman-teman semua, bagaimana konsekuensi atau hal perihal ke depan. Jadi kami lakukan organisasi ini secara sistematis. Jadi apabila ketika hal tersebut yang seperti kakak sebutkan ada masalah terjadi atau teman OSIS melanggar dan melakukan hal yang lainnya sejenisnya, ya harus bisa mempertanggungjawabkan dan menerima konsekuensi seperti yang sudah saya ataupun nanti teman-teman OSIS rundingkan. Iya, contohnya apa? Contohnya seperti permasalahannya ya, Kak. Contohnya misalnya dia dikasih keringanan, dikasih teguran, atau misalnya ada hukuman gitu. Untuk saya sendiri, saya akan memberi pertama teguran. Untuk teman-teman semua, saya akan memakai sistem kesempatan. Tapi saya paling sangat berharap bila teman-teman nanti dan saya sendiri juga bisa bertanggung jawab dan melakukan posisi juga organisasi ini dengan baik tanpa halangan apapun. Tapi apabila hal tersebut terjadi, pertama saya akan memberi teguran. Teguran yang pertama yaitu teguran pertama dan teguran yang terakhir. Karena saya tidak akan memberi kesempatan yang kedua kali, cukup sekali jika hal itu terjadi maka akan saya keluarkan. Begitu, Kak. Oke. Nah, selanjutnya nih dari Bang Arif. Arif, adakah pertanyaan yang ingin Anda tanyakan kepada Rahel Angel? Hey, Anda lupa unmute.
Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Coba Rahel buka Sekolah dulu kita kan videonya. sekolah Ya, apa? Kak. Buka dulu videonya, takutnya nanti kita kena ini. Oke, lanjut. Oke. Seperti yang kita tahu, sekolah kita sekolah multikultural, keberagaman. Pasti kan ada beberapa orang yang seperti tidak menghargai toleransi atau rasis gitu kepada teman-teman. Jadi bagaimana cara Rakel sebagai pimpinan untuk menanggapi dan mencegah hal tersebut, khususnya di lingkungan sekolah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bang. Mengenai hal tersebut, di sekolah kita sudah bermoto sekolah multikultural dengan beragam toleransi. Dan pasti guru-guru di sekolah kita sudah menggalakkan dan juga memberikan atau mengasupi siswa-siswi kita dengan hal tersebut. Kembali lagi kepada siswa-siswi kita, apabila mereka masih belum ada kesadaran mengenai hal itu, maka kita akan tarik dan kita rundingkan, kita bicarakan ada perihal apa dengan bertukar pikiran secara bijaksana. Karena selain dari metode ataupun penggalakan yang digalakkan sekolah, belum tentu dengan karakter siswa-siswi kita yang beragam ini dapat menerima hal tersebut. Maka dari itu kita juga akan lebih merata untuk melihat teman-teman kita dan juga aktif mengawasi teman-teman kita mengenai hal itu, sehingga kita dapat melakukan ataupun mengaplikasikan sesuai dengan keragam multikultural dan juga toleransi yang ditegaskan sekolah secara baik-baik dan tanpa pemaksaan, namun dengan bersifat dengan baik tanpa paksaan dan juga dengan bersifat damai gitu. Oke, lanjutnya. Tadi kan si Rakel punya visi dan misi yang akan diterapkan di SMA Sultan jika terpilih jadi ketua OSIS. Visi dan misi ini apa yakin diterima oleh si teman-teman yang lain atau guru-guru yang lain? Jika tidak diterima visi misinya yang Rakel buat tadi, apa yang Rakel lakukan? Kembali lagi, jika hal dengan program kerja ataupun visi dan misi saya tidak dapat diterima, saya akan berunding menampung aspirasi baik dari siswa, siswi, juga guru. Kemudian kita rundingkan pokok masalahnya, gagasannya, apa alternatif dari hal tersebut yang bisa kita lakukan untuk langsung ambil jalur. Karena menurut saya, jika saya hanya berpaku pada visi dan misi saya tanpa juga mendengarkan aspirasi dari orang, rasanya terlalu berotoriter dan berdemokrasi. Jadi melihat situasi seperti itu, bila tidak dapat diterima, ya saya akan mencoba mengkomunikasikan lagi dengan teman-teman semua untuk mencari jalan tengah bagaimana ke depannya yang akan saya laksanakan. Oke, untuk pertanyaan terakhirnya, jika rekan setim misalnya satu OSIS itu ada anggota-anggota ini yang nggak bisa diajak kerjasama atau nggak memberikan pendapat ketika melakukan diskusi atau rapat, apa yang Rakel lakukan untuk mengatasi
hal tersebut untuk melakukan diskusi tersebut. Gimana tanggapan Raquel? Baik, dan untuk pertanyaan tersebut, bila teman-teman saya ada yang cukup di dalam organisasi itu pasti beragam karakter, mulai dari saya juga nanti dengan teman-teman OSIS lainnya. Bila ada salah satu dari teman saya tidak cukup aktif dalam memberi pendapat ataupun tanggap, saya akan coba mengkomunikasikan. Saya akan mendekatkan diri dengan mereka, karena saya juga tidak mungkin tahu apa yang ada di pikiran mereka, apakah mereka punya pendapat lain, tapi sungkan untuk memberi atau mengeluarkannya, atau mereka memang tidak mengerti dari kemana arah jalannya rapat atau diskusi ini. Jadi ya pertama yang saya lakukan hanya mengkomunikasikannya dulu kepada orang tersebut, bagaimana, apa maunya, dan apa yang gagasan yang ingin disampaikannya. Kemudian saya bisa membuat situasi dalam organisasi tersebut dengan teman-teman secara kondusif dan berrelasi baik, sehingga kami berorganisasi tidak sekadar formalitas, melainkan juga kekeluargaan. Begitu, Bang. Oke, atau ada pertanyaan lain dari Kak Dea yang mau disampaikan atau tambahan? Ini kan tinggal 10 Atau mau untuk Raquel kalau bisa misalnya terpilih menjadi ketua OSIS? Ya Bang, boleh diulangi Bang, putus-putus. Oke, cukup. Udah jelas? Udah, yuk. Dia nggak mau ngasih pertanyaan lagi? Ini ya pertanyaannya gini. Ini sering kali sih muncul ya, apalagi kalau di sekolah kita ya, multikultural gitu. Misalnya nih, tanggapan Rahel kalau misalnya ada satu orangnya orang Karo, satu juga lagi orang Karo. Mereka ini pakai bahasa Karo di sekolah. Terus ada yang bahasa Tionghoa, terus nanti ada yang bahasa Batak. Kan banyak ya, sebagian orang nggak menerima hal tersebut, kayak kurang menerima lah pokoknya. Sebut bahkan ada yang sampai tersinggung. Itu menurut Rahel gimana? Apakah Rahel menegur mereka atau ada cara lain untuk hal tersebut? Soalnya dari tahun ke tahun itu aja sih permasalahannya yang sering terjadi. Oke Kak, untuk soal itu kembali lagi ke kesadaran siswa-siswi dan teman-teman atau kita sendiri. Karena mereka sekolah di sekolah Sultan Iskandar Muda ini dari beragam orang, berarti mereka siap untuk melihat beragam karakter manusia, baik juga latar belakang. Nah, tidak hanya itu, mereka bersekolah di Sultan ini, apalagi di masa SMA, masa transfer dari SMP, di mana semua kita itu sudah melalui masa pubertas. Pastinya adalah wawasan atau perkembangan sikap yang kita lalui begitu. Untuk mengenai masalah hal yang sepertinya itu sudah menjadi kendala dari tahun ke tahun di sekolah ini adalah ketika bagaimana kematangan kita sendiri. Di mana saya ingin yang seperti program kerja yang saya katakan, ruang konsul, di situ saya juga akan diskusikan dengan teman-teman tersebut, apa sih yang membuat mereka merasa dan melakukan hal seperti itu. Karena kembali lagi, kita terjun di dunia dengan beragam karakter manusia, berarti kita siap menerima penerimaan ataupun penolakan. Berarti Rahel lebih condong ke bahasa daerah tersebut daripada menggunakan bahasa Indonesia tersendiri gitu ya? Kan kita kan pakai bahasa Indonesia seharusnya. Kalau untuk saya sendiri, selama saya bersekolah sudah atau melakukan tatap muka, untuk teman-teman saya sendiri jarang menggunakan bahasa daerah. Beberapa dari mereka jarang menggunakan bahasa daerah. Enggak, saya menanyakan hal ini. Berarti Rahel lebih condong ke bahasa daerah daripada bahasa Indonesia ya?
Lebih mau nggak apa-apa menggunakan bahasa Menurut Indonesia? saya itu adalah hal yang seimbang. Menurut saya itu adalah hal yang harus diseimbangkan. Karena jika kita uh, hanya condong kepada bahasa tradisional tanpa menggunakan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan atau bahasa nasional, rasanya itu tidak pas. Kemudian kalau kita lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan tidak melestarikan bahasa asli kita, bahasa daerah, itu juga tidak pas karena tidak melestarikan budaya kita sendiri. Tapi saya harap teman-teman ataupun saya sendiri mungkin yang menggunakan bahasa tradisional dapat menempatkan posisinya gitu, di mana saya bisa menggunakan bahasa tradisional dengan teman saya, tapi mungkin tidak ada teman yang tidak mengerti begitu, dapat menempatkan situasi dan kondisi. Ini pertanyaan satu lagi, nggak tahu sih ini menurut Rahel gimana. Kalau misalnya suatu saat nih udah jadilah Rahel nih ya ketua OSIS, tapi orang tua Rahel nggak setuju, harus keluar, gimana itu? Rahel tetap mempertahankan jabatan ketua OSIS tersebut atau ngikut orang tua? Ini direkam loh ini. Kalau saya sendiri, saya pertama mencoba meyakinkan orang tua saya dulu, kalau saya bisa dan membuktikan saya mampu melakukan posisi ataupun jabatan tersebut, baik saya membuktikan secara Enggak, sikap dan maksudnya kepribadian saya. lebih prefer ke orang tua atau ya, Kak, ke jabatan ketua OSIS-nya? Itu aja pertanyaannya, nggak usah yang lain jawabannya. Kalau saya, pertama saya melakukan seperti yang hal tadi. Kemudian kalau seorang tua saya seandainya tidak memang mengizinkan, saya biasanya akan mengikuti orang tua saya. Dan saya akan mendiskusikannya dengan teman OSIS saya, bagaimana jika saya keluar. Saya akan mencari jalan alternatif, sebagaimana baiknya, gitu, Kak. Oke, terima kasih Rahel. Arif, ini ada lagi nggak nih pertanyaan untuk Rahel Angel? Ini yang terakhir ya. Tugas OSIS kan itu berat. Pasti kita rela meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk menjalankan misi dan visi terhadap sekolah kita. Apakah Rakel siap untuk berkorban waktu, pikiran, yang pasti nilai juga akan turun kalau misalnya memfokuskan ke OSIS gitu. Apakah Rakel? Baik, Dan, terima kasih pertanyaannya. Untuk jawaban saya katakan siap, karena pertama kembali lagi saya menerima konsekuensi, dan sebelum saya mencalonkan diri, saya berpikir sungguh panjangnya bagaimana ke depannya, apa konsekuensi dan risikonya. Tapi sebelum itu saya juga harus membedah diri saya dulu, bahwa sebelum saya menjadi ketua OSIS, saya harus bisa menyeimbangkan kegiatan belajar saya dengan OSIS. Jadi saya dapat memanajemen waktu saya dengan baik. Pertama, saya harus jauh-jauh hari mengkondusifkan kegiatan belajar saya, maka dari itu kegiatan OSIS saya pun dapat berjalan dengan baik. Saya rasa akan lebih baik jika kegiatan OSIS saya lancar, dan waktu saya terbagi di kegiatan OSIS, tetapi kegiatan belajar saya juga kondusif dan aman gitu, Bang. Begitu. Oke, terima kasih Rakel. Ya. Dan nih, nggak ada lagi pertanyaan atau Rahel ada mau nanya ke kami nih? Kalau dari Rahel sendiri, kita pengen tanya, kan selama ini kita karena ini COVID ini, sistem kegiatan belajar mengajar juga serba online, juga kegiatan dan aktivitas sekolah juga serba online dan virtual. Mengenai OSIS, Rahel ingin bertanya apa saja Kak kendala OSIS tahun sebelumnya, selama sebelumnya, karena sebelumnya Rahel juga baru masuk kan di sekolah ini, apa saja sih kendalanya Kak selama
berlangsungnya kegiatan OSIS di sekolah, Kak.